Video kali ini kita akan membahas ada 12 text function dari Excel yang mana mungkin bagi orang yang belum terbiasa menggunakan fungsi ini bisa melihat dan mempelajari serta menerapkan apa yang saya akan jelaskan berikut. Yang pertama itu adalah fungsi left. Nah, jadi fungsi left ini adalah fungsi yang berfungsi untuk mengembalikan karakter pertama atau beberapa karakter dalam string text dari posisi yang paling kiri berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Nah, di sini saya mengambil contoh, misalnya nama saya itu adalah Gus Manggala, kemudian saya menggunakan fungsi left. Rumusnya itu adalah left yang mengacu ke A2 dan nilai atau karakter yang saya inginkan itu adalah 6. Maka di sini dengan menggunakan persamaan ini maka bisa kita cek dari Agus Manggala itu nanti akan dipotong dari sisi sebelah kirinya sebanyak 6 karakter termasuk dengan spasinya. Nah, di sini bisa kita lihat dari Agus Manggala dan kita masukkan fungsinya menjadi A G U S itu ada 4, spasi ada 5 dan M itu ada 6. Jadi apabila nanti ada kebutuhan kita ingin memangkas suatu kalimat dengan menggunakan fungsi left, maka ini sangat memudahkan. Nah, misalnya kita ubah dari 6 ini menjadi misalnya 8. Nah, secara otomatis fungsi left ini akan memotong kalimat Agus Manggala menjadi Agusman. Bagaimana kalau misalnya kita ubah menjadi 12? Kita lihat 12. Nah, maka akan seperti ini. Karena nama saya itu adalah 12 dan spasinya itu 1 sehingga 13. Oke. Mungkin cukup mudah untuk menerapkan fungsi left. Bisa di-download nanti di bagian deskripsi video ini. Semoga ini bermanfaat bagi para penonton sekalian. Yang selanjutnya itu adalah kebalikan dari left, yaitu right. Nah, right itu adalah kanan. Kalau di sini kita menggunakan persamaannya adalah right buka kurung kalimat di A3. Dan di sini kita ambil lagi contoh tadi adalah 6, maka yang terpotong itu yang sebelah kanan dan jumlah karakter yang kita inginkan tinggal kita masukkan ke dalam kurung ini. Misalnya anggaplah 8. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dari Agus Manggala akan menghasilkan Manggala saja. Yang selanjutnya, fungsi yang ketiga itu adalah mid. Jadi mid ini akan memotong kalimat di bagian tengahnya. Nah, di sini ada persamaannya itu adalah mid mengacu ke kalimat di kolom B4 8,9. Nah, penjelasannya itu sebuah fungsi yang berfungsi untuk mengembalikan karakter dari tengah atau sebuah string yang posisi mulainya dan jumlah karakternya ditentukan. Artinya di sini saya menentukan mulainya itu di mana? Di posisi 8. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 9. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ubah menjadi 2? Kalau 2, maka dia akan menjadi seperti ini. Dimulai dari O dan diakhiri dengan ME. Jadi
jumlahnya ada 9 karakter. Coba kita ubah, misalnya kita ubah tidak 9 tetapi 6 saja. Nah, jadi dengan menggunakan mid itu bisa memotong kalimat atau memotong kata dari posisi tengah. Dan selanjutnya adalah concat. Nah, di sini concat ini dia menggabungkan, yaitu fungsi untuk menggabungkan item baik yang berupa teks, angka, referensi sel atau kombinasi dari item tersebut ke dalam suatu string teks hingga mencapai 225 string teks. Nah, di sini kita menggabungkan beberapa kalimat menjadi satu. Dan perhatikan di sini ada modifikasi. Jadi B5. Nah, jadi B5 Jocelyn Megan Fox dan Crazy Rich Indonesia. Kemudian di sini ada karakter nomor. Saya mau menggabungkan dari 3 bagian ini menjadi satu kesatuan. Dan tentunya apabila saya mau menggabungkan itu harus ada spasi. Nah, spasi itu dikodekan dengan titik 2 di tengah seperti ini. Nah, semakin besar kita memberikan spasinya, maka jaraknya juga akan semakin jauh. Nah, perhatikan ini. Ini mungkin yang kelihatan tuh di bagian sini. Nah, perhatikan. Jadi antara Crazy Rich Indonesia dengan Jocelyn Megan Fox-nya itu saya berikan spasi yang lebih jauh. Oke, kita kembalikan ke awal. Jadi begitulah untuk concat. Mungkin ini bisa digunakan apabila kita ingin menggabungkan 3 buah kalimat di dalam satu sel. Dan yang kelima itu adalah len. Len ini adalah menghitung atau menentukan jumlah karakter dalam sebuah sel. Nah, di sini sama seperti yang di atas, itu spasinya pun dihitung. Perhatikan di sini contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 spasi 10 11 12 13. Jadi kalau ada kalimat yang kita perlu hitung, maka untuk menentukan berapa suku hurufnya tinggal kita menggunakan fungsi len. Kemudian yang fungsi keenam, lower. Nah, kalau lower itu adalah merubah kalimat yang tadinya itu menggunakan awalan huruf besar atau huruf campuran menjadi huruf kecil semua. Nah, seperti ini made in Indonesia dengan suku awalnya itu M besar, I-nya besar, dan I Indonesia-nya besar, dirubah menjadi made in Indonesia dengan hurufnya kecil semua. Kebalikan dari lower adalah upper. Nah, seperti di fungsi nomor 7 itu made in Bali, saya gunakan rumus upper, maka semua kata-kata yang ada di made in Bali itu dirubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian yang nomor 8 itu adalah proper. Proper di sini campuran. Nah, jadi merubah dari yang tadinya besar semua atau kecil semua, kapital semua, itu menjadi angka atau huruf yang pertama kalinya itu menjadi besar, seperti transformer Ipin. Nah, di sini dirubah menjadi transformer P-nya besar, U-nya besar, dan I-nya yang besar. Dan yang ke-9 itu adalah trim. Trim di sini adalah merapikan kalimat. Jadi kalau seandainya kalimatnya itu tidak beraturan,
spasinya misalnya ada jarang tuh misalnya kan, kita lakukan trim, maka hasilnya tetap rapi. Nah, jadi dia menghilangkan spasi yang tidak beraturan di dalam suatu kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tinggal kita gunakan fungsi trim untuk merapikan kalimat yang spasinya tidak beraturan. Nah, perhatikan di sini ya, saya rubah-rubah dan dia akan kembali bagus seperti yang kita inginkan. Oke, selanjutnya untuk yang fungsi kedua dari belakang, ketiga dari belakang ya, berarti nomor 10, yaitu substitusi. Nah, di sini kita menggunakan substitusi atau substitute apabila ada kata-kata atau karakter yang ingin kita ganti. Misalnya saya ingin membuat kalimat Gubernur Indonesia, oh salah, Jakarta Indonesia 46. Kita gunakan fungsi substitute, maka di sini yang angka A, perhatikan di sini angka A itu akan kita ganti dengan menggunakan karakter add, sehingga hasilnya itu akan berubah seperti ini, Jakarta Indonesia 46. Persamaannya seperti ini, substitute A11. Nah, karakter apa yang akan kita ubah? Ini yang lama dan ini yang baru. Tuh. Oke. Jadi ini yang akan kita ganti dan ini adalah pengganti, itu old text, dan yang ini adalah new text. Oke. Bagaimana dengan instance number? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang selanjutnya nomor 11 itu adalah fix. Nah, di sini penjelasannya adalah untuk menentukan karakter sesuai dengan kebutuhan. Artinya dengan nilai-nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini kita mau potong supaya nilainya itu fix. Fixnya berapa? Misalnya 2 di belakang koma atau 4 di belakang koma. Maka tinggal kita masukkan persamaannya fix, berapa angka-angkanya, kita masukkan berapa keinginan kita, dan kita masukkan nilai 0. 0 itu artinya tidak 0 koma, artinya di belakang koma ya. 12,46. Setelah ini tidak ada lagi yang ditampilkan apabila kita menggunakan fungsi fix. Oke, yang terakhir itu adalah exact. Nah, jadi exact ini mengembalikan nilai true jika sama persis atau identik, dan mengembalikan nilai false jika tidak sama. Nah, jadi ini harus sama persis. Kalau misalnya tidak sama, dia akan menghasilkan pernyataan atau informasi true or false. Jadi kita lihat sini contohnya, ada dua kalimat yang saya bandingkan. Yang pertama itu Jakarta Indonesia 46 dengan huruf kapital semua, dan yang kedua itu ada kalimat Jakarta Indonesia 46 tetapi dengan huruf yang campuran. Nah, ketika saya menggunakan ini fungsi exact, hasilnya adalah false. Kenapa? Karena antara dua kalimat ini tidak memiliki kesamaan yang sama persis atau identik. Bagaimana kalau misalnya kita ganti dengan yang sama persis? Nah, maka hasilnya itu adalah true. Nah, jadi ini adalah 12 fungsi teks yang mungkin sangat membantu apabila teman-teman, saudara-saudara sekalian menggunakan file Excel, yang mana file Excel ini adalah file sejuta umat dari seorang guru, dari seorang administrasi sekolah, bahkan seorang engineer pun menggunakan Excel. Oleh karena itu,
dengan kemampuan kita menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Excel, itu tidak membuat kita menjadi kagok atau menjadikan kita canggung untuk menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu, dan jangan lupa supaya kita semangat nih untuk memberikan tutorial-tutorial yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita tunggu subscribe, like, sharing, dan komentarnya di bagian komentar. Dan jangan lupa untuk file ini silakan di-download di bagian deskripsi. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi semua, dan bagi para penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.